teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriela Destini Ngurus, saya akrab disapa Glili. Saya dari jurusan Pariwisata Prodi Usaha Perjalanan Wisata kelas B. Di sini saya akan mereview ulang mengenai PowerPoint dari mata kuliah saya, Pengantar Industri Perjalanan Wisata. Untuk itu siapkan koper pengetahuan teman-teman karena kita akan berangkat ke materi utama. Siap? Let's go. Berbicara mengenai pariwisata, pasti yang terbayang-bayang di pikiran kita itu traveling, berlibur, ataupun nginap di hotel yang mewah. Tapi teman-teman, ternyata pariwisata lebih dari sekedar berlibur. Jadi menurut United Nations World Tourism Organization 1993, pariwisata mencakup semua aktivitas seseorang yang berpergian dan tinggal di luar lingkungan. Biasanya selama tidak lebih dari 1 tahun untuk berbagai keperluan, seperti rekreasi, bisnis, atau tujuan lainnya. Jadi ketika kita pergi ke luar kota untuk tujuan mengikuti seminari, konferensi, itu dikategorikan sebagai pariwisata. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai Biro Perjalanan Wisata. Nah, pernahkah teman-teman merasa bingung saat ingin pergi ke luar negeri tapi tidak tahu harus mulainya dari mana? Nah, disinilah Biro Perjalanan itu berperan, di mana Biro Perjalanan Wisata adalah perusahaan yang membantu dan mengatur perjalanan kita dari awal hingga akhir dan memastikan perjalanannya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, di sini ada jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama ada business travel atau perjalanan yang jelas tujuannya untuk berbisnis. Yang kedua ada leisure travel atau perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya untuk bersenang-senang, tetapi sebenarnya juga menambah wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui seperti lingkungan, alam, flora, fauna, budaya, sejarah, adat istiadat, dan lain-lain. Yang ketiga ada individual travel atau perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman atau kerabat, dan lain sebagainya. Ada juga fungsi dari Biro Perjalanan Wisata. Jadi Biro Perjalanan Wisata bukan hanya sekedar tukang jual tiket, tetapi mereka adalah arsitek perjalanan yang menyusun semua detail agar pengalaman wisatawan nyaman dan sesuai harapan. Nah, di sini ada fungsi umum dari Biro Perjalanan Wisata, yang dimana fungsi umum ini memberikan informasi lengkap terkait perjalanan termasuk visa, akomodasi, dan transportasi. Ada juga fungsi khusus dari Biro Perjalanan Wisata. Yang pertama, Travel Bureau sebagai intermediary atau perantara. Bayangkan teman-teman, jika teman-teman ingin pergi ke luar negeri tapi bingung bagaimana cara mengurus semuanya. Nah, Biro Perjalanan Wisata ini akan menghubungkan teman-teman dengan maskapai penerbangan, hotel, transportasi, bahkan pemandu wisata. Kedua, ada Travel Bureau sebagai organisator. Jadi, Biro Perjalanan Wisata bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan paket wisata. Mereka juga menawarkan tailor-made tour atau paket yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan ready-made tour atau paket yang sudah disediakan sebelumnya. Intinya, Biro Perjalanan Wisata ini adalah asisten pribadi para wisatawan karena mereka menangani hal-hal teknis agar kita bisa menikmati perjalanan tanpa ribet. Selanjutnya kita akan membahas mengenai agen perjalanan wisata. Nah, salah satu kebingungan yang muncul adalah perbedaan antara agen perjalanan wisata dan Biro Perjalanan Wisata. Singkatnya teman-teman, agen perjalanan wisata ini berperan lebih ke pemasaran dan penjualan tiket atau paket wisata. Sedangkan Biro Perjalanan Wisata bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan perjalanan wisata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari Biro Perjalanan Wisata. Yang pertama ada General Manager atau pemimpin utama yang mengawasi seluruh operasional. Nah, di bawah General Manager ada manajer yang bertanggung jawab atas berbagai divisi seperti pemasaran dan operasional. Di bawah manajer ada Supervisor yang mengawasi tim dan memastikan layanan sesuai dengan standar. Dan di bawah supervisor ada karyawan yang melaksanakan tugas harian seperti reservasi tiket, pengaturan itinerary, dan pelayanan pelanggan. Jadi semua bagian ini bekerja sama dengan baik untuk menciptakan pengalaman wisata yang terbaik bagi pelanggan. Nah, ada juga lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata. Yang pertama ada making sales calls, menghubungi customer dan menginformasikan produk wisata. Yang kedua ada advising clients,
memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk termasuk fasilitas dan berbagai produk wisata. Yang ketiga ada transmitting information atau yang menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang keempat ada planning and carrying out promotional a company yang merencanakan dan mempromosikan produk perusahaan. Yang kelima ada analyzing clients and maintaining passenger name records or PNRs yang menganalisa dan memelihara PNRs. Yang ketujuh, maintaining correspondence atau yang memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Jadi dari semua yang telah kita bahas bisa kita simpulkan bahwa pariwisata bukan hanya sekedar jalan-jalan, tetapi pariwisata juga berbicara mengenai perencanaan manajemen dan pelayanan yang terstruktur. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya Gabriela Destininguru, mohon pamit undur diri.